Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Sobahul Khair. Sobahun Nur. Oke. Nah, terima kasih, syukron. Terima kasih pada mahasiswa yang telah join pada hari ini. Jadi, seperti biasa, untuk kuliah hari ini kita by Zoom ya. Insya Allah kita akan kelar di jam 9 kurang ya. Atau kita usahakan maksimal di jam 9 pagi kita sudah kelar ya. Nah, jadi silakan untuk absensi bisa tuliskan di kolom chat ya. Jadi misalkan katakanlah kalian hadir tapi kalian nggak absen ya, biasanya saya mendeteksi dari kolom chat ya. Jadi biasanya itu nanti absen kalian akan kerekam sistem. Jadi setidaknya jangan lupa untuk tuliskan nama dan NIM di absen ya. Ya, seperti itu ya. Jadi setidaknya saya tahu gitu ya. Oh, kalian fokus gitu ya. Kalian ikut terus nggak tahu kemana, misal ya ditinggal sarapan, tinggal nonton apa, terus nggak absen gitu ya. Padahal ikut itu kan sayang ya. Jadi silakan juga bisa tuliskan di kolom chat gitu ya. Jadi nanti saya menghitungnya berdasarkan yang sudah menulis ya absen nama dan NIM di chat Zoom. Oke, nah jadi barangkali yang tidak bisa join Zoom bisa join di YouTube ya. Jadi intinya saya nggak akan mengulang materi bahwa kemarin saya nggak ikut Miss kuliah Zoom. Saya nggak mau untuk mengulang dari awal ya. Jadi selebihnya silahkan untuk by YouTube ya. Insya Allah untuk pasti akan kesimpan permanen ya, karena kan kita akan live streaming kan. Nah, jadi kita akan lanjutkan untuk materi hari ini. Ya, kita materinya sedikit aja, yang penting untuk dasar-dasar kita paham ya. Jadi setidaknya untuk dasar-dasar ini kita bisa paham dulu dasarnya ya, karena tidak semua materi ya. Materi itu kadang saya tuliskan di PowerPoint ya. Jadi setidaknya paling cuma sampel aja, selebihnya ya kita akan saya akan langsung ucapkan gitu ya. Jadi kalau mungkin kalian memperhatikan dari awal, dari kita pertemuan kedua, tiga, atau mungkin di pertemuan kedua sampai nanti UTS, insya Allah akan gampang ya. Karena dasarnya itu dari materi-materi yang sebelum UTS gitu ya. Nah, kita akan review sedikit apa yang sudah kita bahas kemarin ya. Karena kemarin kan kita sudah bahas tentang profesi ya, beberapa profesi. Nah, jadi gender di dalam bahasa Arab itu memang sangat dibedakan ya, sangat dibedakan antara gender yang perempuan dan gender laki-laki gitu ya. Nah, kalau mungkin di dalam bahasa Arab dia namanya muzakar gitu ya. Muzakar itu yang berjenis laki-laki, mu'anats yang berjenis perempuan ya. Tidak hanya mengacu ke profesi atau ke orang gitu ya, tetapi jenis laki-laki dan perempuan ini juga mengacu ke benda. Kemarin kita sudah singgung beberapa contoh benda yang muzakar dan mu'anats ya. Terus laki-laki dan perempuan itu juga tidak selalu ke benda mati, tetapi juga ke benda hidup. Kemarin kita juga sudah singgung sedikit tentang beberapa nama orang yang dia pasti muzakar dan mu'anats ya. Oh, kalau muzakar misal nama-nama yang refers to laki-laki atau yang dilaki-lakikan gitu ya. Misal nama Ahmad, Muhammad, Syaiful, misal Mahmud, Najib misal. Nah, atau nama-nama yang pasti dia adalah merujuk ke perempuan atau yang diperempuankan ya. Misal katakanlah nama Hafsah, Aminah, Aisyah misal, Mahmudah, Muslihah. Nah, jadi apa ya? Memang baik kata benda yang mati katakanlah atau kata benda yang hidup yang orang itu juga pasti ada muzakar dan mu'anats. Nah, ini juga berlaku kan ke profesi tertentu yang biasanya dia melekat pada diri seseorang. Misal apa? Nah, kemarin kan kita sudah singgung ya. Nah, jadi ada misal kayak guru laki-laki dia mudaris, kalau guru perempuan mudarisah, karena biasanya kalau untuk yang gender mu'anats dia biasanya kebanyakan dia pakai tak marbutah di belakang dan bacanya pun juga disukunkan ya. Terus misal ada guru biasanya juga bisa disebut mu'alim ya. Cuma lebih familiar mungkin yang mudaris ya. Nah, kalau perempuan mu'alimah gitu ya. Jadi biasanya untuk
membentuk ya, untuk membentuk mu'anats ya. Kalau kaitan sama profesi itu biasanya domah tanwin di sini berubah jadi kasroh baru tambah tak marbutoh. Mu'alim jadi mu'alimah. Nah, di sini ada murid laki-laki tilmidun, kalau muridnya perempuan jadinya tilmidatun ya. Jadi domah tanwin dirubah apa ya? Biasanya memang dia dirubah jadi kasroh atau dari fathah ya. Atau baru ditambahkan tak marbuto. Tapi biasanya ini sudah ada kosakatanya sih, sudah paten gitu ya. Tolibun jadi tolibatun misal. Terus tobibun jadi tobibatun ya. Jadi domah tanwin dirubah jadi fathah, baru ditambah tak marbuto gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti ini bisa diubah sendiri. Ustadun nanti jadi ustazah ya. Jadi domah tanwin dirubah jadi fathah baru tambah tak marbutoh. Nah, seperti itu sampai seterusnya ya, sampai yang ini. Nanti barangkali bisa diisi sendiri. Nah, oke, terus ada sesuatu yang dia biasanya pasti robul bait itu biasanya untuk perempuan ya. Robatul bait itu ibu rumah tangga. Jadi dia memang dikhususkan untuk perempuan gitu ya. Nah, terus kayak bidan itu juga pasti perempuan ya. Dan jenis laki-lakinya saya belum menemukan ya. Nah, nanti bisa dirubah sendiri. Itulah adalah beberapa jenis isim profesi ya. Profesi yang melekat pada diri seseorang. Nah, terus gimana kalau misal kita ingin memperkenalkan keluarga ya. Nah, kita akan ke kosakata keluarga dulu. Nah, jadi kita akan mempelajari ya tentang mufrodat keluarga dalam bahasa Arab. Nah, jadi kita ambil yang sekiranya gampang ya, kita nggak usah pakai yang satu keluarga lengkap terus nanti pakai misal kakak ipar, adik ipar, nanti ribet ya. Jadi kita ambil yang memang keluarga yang susunannya yang satu keluarga saja. Misal ada anak, ada orang tua, ada kakek nenek gitu ya. Kita ambil yang lebih simpel saja. Nah, jadi anggota keluarga itu ini ya. Jadi abun anggota keluarga itu kalau dalam bahasa Arab itu usroh ya. Nah, bapak atau ayah itu abun. Ya, abun. Nah, jadi Miss kenapa kok kadang ayah atau bapak itu dipanggil abi? Karena biasanya nanti kita akan tinjau untuk perubahannya kepemilikan ya. Jadi bapak itu abun ya. Dasar ya, ini dasar ya bapak. Nanti kalau bapakku itu sudah beda lagi gitu ya. Nah, nanti untuk kepemilikan kita mungkin bahas di pertemuan mendatang ya. Karena jumlah kepemilikan itu sesuai dengan kata ganti. Jadi ibarat kata gini, kayak seperti yang saya pernah ngomong. Kata ganti di dalam bahasa Arab gitu ya. Kata ganti di dalam bahasa Arab itu ada sekitar belasan. Ya, ada belasan. Jadi ada saya, ada kamu laki-laki, dia laki-laki, dia perempuan, mereka laki-laki, mereka perempuan. Mereka dua orang laki-laki, mereka dua orang perempuan, kita. Nah, jadi ada banyak sekali ya. Maka dari itu, jumlah kepemilikan pun juga akan mengacu kepada jumlah kata ganti. Ya, katakanlah kalau kita cuma kenal I, you, we, they, she, he sama 8. Kalau bahasa Arab dia bisa lebih dari 10. Nah, jadi ada misal bapakmu laki-laki, misal bapakmu perempuan, bapaknya dia laki-laki, bapaknya dia perempuan, terus bapak mereka. Jadi itu ada basarannya sendiri, ada kayak perubahannya. Jadi kata abun itu dia bisa macam-macam ibarat kata. Gitu ya. Kata umun ibu dia juga bisa macam-macam, tergantung ibunya siapa misal. Ya, ibunya laki-laki, ibunya perempuan udah beda. Gitu loh. Ayahnya dia laki-laki, ayahnya dia perempuan udah beda. Beda kalau kita ya sama seperti kayak bahasa Inggris ya. Oh, kalau ayahnya berarti his father misal, untuk laki-laki kalau perempuan her father, sebenarnya juga sama. Cuman kadang untuk ibumu yang laki-laki, ibumu laki-laki, ibu perempuan udah beda. Kita nggak pakai cuma katamu ya atau your mother, your father, tetapi mu laki-laki sama mu perempuan udah beda. Jadi perubahan kepemilikan ibarat kata ya itu akan disesuaikan dengan jumlah kata ganti. Ya, prinsipnya ya kayak bahasa Inggris sekilas. Cuman kata ganti dalam bahasa Arab lebih banyak. Nah, terus anak laki-laki itu ibnun. Nah, anak perempuan bintun.
Ya. Jadi kadang gini ya, apa ya? Kenapa anak perempuan itu jadi kata binti? Karena ya itu dari kata bahasa Arab, dari kata bintun. Binti itu kayak jadi kan kayak ketika kita mungkin kalian sering ya kata bin atau binti gitu ya. Ya sebenarnya memang mungkin diambil dari sini, dari bahasa Arab ya. Nah, cuman mengalami perubahan gitu ya. Nah, terus saudara laki-laki itu ahun ya, saudara perempuan itu uftun. Nah, suami itu zaujun, istri zaujatun, ya. Berarti kan sama kan? Dia sudah paten ya. Nggak mesti bahwa kok ibu itu bukan pakai tak marbutoh nih, karena dia sudah paten, dia pasti gender perempuan. Jadi kayak pas kita di isim pas pertama ya, ada beberapa benda ya, anggota keluarga kan sebenarnya juga noun kan, kata benda kan, ya. Jadi ada memang beberapa perkecualian ya, tidak semua yang dia mu'anats atau jenis perempuan itu akhiran tak marbutoh. Ibu itu ya umun ya. Jadi kenapa Miss nggak ada tak marbutoh ya? Karena dia termasuk salah satu perkecualian. Nah, terus misal kakek jadun, nenek jadatun. Oke. Nah, kenapa? Nah, kita akan lihat di sini ada perubahan kepemilikan. Jadi dia berubahnya seperti ini. Jadi gini, kalau di dalam bahasa Arab, kita ambil salah satu contoh aja ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, ketika saya ingin merubah kepemilikanku, ya kita baru bahasku ya, untukmu nya laki-laki, nya perempuan mungkin di next ya. Nanti itu akan sangat banyak dan itu pasti bikin pusing ya. Kita bertahap dulu. Nah, jadi anak itu saya, ya anak itu saya. Oke, ketika kan saya sebagai subjek ya, itu kan beda misal. Sebagai ku ya, saya atau aku kan, kalau misal dia sebagai subjek berarti dia kan di awal misal. Nah, saya memiliki ayah bernama misal. Oh, berarti saya di sini kan sebagai subjek misal. Beda kalau misal ayahku bernama. Nah, berarti kan di sini ku di sini jadi kayak objek kan ya. Kalau mungkin kalian masih ingat kalau model kepemilikan kan jadinya ku, mu, nya laki-laki, nya perempuan, terus nya mereka kan. Nah, jadi akhiranku di sini kan jadi berubah jadi kepemilikan. Nah, bagaimana saya merubah saya atau aku yang dia awalnya subjek gitu ya menjadi dia objek dikenai kan kayak atau apa ya menjadi unsur kepemilikan ya saya memiliki ayah bernama oh di sini saya sebagai subjek kalau beda ceritanya kalau ayahku bernama sebenarnya maknanya sama cuman kan ayahku kan berarti ya aku memiliki ayah kan seperti itu kan kepemilikan kan nah, ketika kita ingin merubahku di dalam bahasa Arab kita kita merubah biasanya kalau benda umumnya kalau bahasa Arab tuh biasanya akhirannya domah tanwin ya enggak semua ya cuman cukup banyak yang dia akhirannya domah tanwin misal pulpen itu kolamun nah ini kita ambil satu sampel aja ya yang kosakata yang ada di dalam kelas pulpen itu kolamun ketika saya ingin merubah jadi pulpenku domah tanwin ya dirubah jadi kasroh plus ya sukun dia jadi kolami pulpenku. Kalau misal buku itu apa? Kitabun. Kalau bukuku berarti ya tinggal domah tamnya dirubah jadi kasroh, ditambah ya digandeng. Ya tergantung huruf hijaiyahnya itu bisa digandeng enggak. Maka jadinya kitabi. Kalau misal ayahku, abun. Ayah itu kan abun. Kalau ayahku berarti jadi abi kan. Umun itu ibu. Kalau ibuku berarti jadi ummi. Nah, terus bintun itu anak perempuan. Kalau anak perempuanku jadinya binti. Nah, awalnya dari sini. Nah, cuman kalau untuk yang anak laki-laki mungkin sudah perkecualian. Nah, ibnu kok jadi bin mis gitu ya. Nah, itu kan bin untuk yang perwalian ya, misalnya. Sama kayak kata binti. Cuman ya itu, jadi perubahannya biasanya ya kayak gini. Jadi domah tanwin ya dirubah jadi kasroh baru tambah ya itu jadi kepemilikan. Nah, kita akan lihat sampel ya. Nah,
Oke, misal di sini kita akan lihat sampel. Misal di sini, nah bisa juga nanti saya minta bahasa Arabkan atau translate-kan ya. Nah, oke, di sini beberapa yang susah sudah ada di bawah ya, sudah ada di artinya ya. Oke, Ali bilang salam ya, assalamualaikum. Ammar bilang waalaikumsalam. Ali bilang hadihi, kemarin masih ingat konsep hadihi dan hada. Kalau hadihi itu biasanya dia harus diletakkan dengan kata benda yang dia adalah mu'anats atau di perempuan atau diperempuankan. Ya, biasanya kan identik dengan tak marbutoh lah. Nah, kalau misal benda itu adalah muzakkar atau jenisnya laki-laki, ya maka kita tinggal ganti hada. Gitu ya konsepnya. Nah, cuman hadi tidak harus melekat pada benda mati, tetapi juga bisa ke benda hidup, gitu ya. Nah, terus di sini Ali bilang hadihi suratul usroti. Ini adalah foto keluargaku. Suratun itu ya bisa artinya keluarga. Foto. Terus tadi bilang ada kata usrotu itu kan keluarga. Maka kalau keluargaku, maka kan sama kayak prinsipnya tadi, usrotun jadi usroti kan. Jadi domah tanwin dirubah jadi kasroh baru tambah ya. Jadi keluargaku. Nah, terus Amar bilang, nah, Masya Allah, man hada, siapa ini? Man itu siapa? Hada walidi Adnan, ini ayahku. Ayah itu bisa pakai kata walidun ya, cuman ini kata lainnya selain kata abun, selain kata abi ya, pakainya walidun, walidi nanti jadinya. Nah, cuman lebih familiar mungkin kalian bisa ganti ya, hada abi, misal gitu ya, itu boleh. Nah, hadal walidi Adnan. Ini ayahku namanya Adnan. Nah, huwa itu dia laki-laki. Nah, muhandis itu insinyur. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit tentang huwa dan hiya dulu ya sebentar. Ada kelupaan kosakata ya. Oke, kita akan ke sini dulu aja. Habis itu kita ke percakapan ya. Nah, ini kan kemarin ya, hada itu untuk muzakkar, ini untuk muzakkar, dalika itu untuk muzakkar ya, untuk laki-laki atau yang dilaki-lakikan. Nah, terus kemarin juga hadihi, hadihi itu untuk mu'anats, tilka itu untuk mu'anats ya, jadi untuk yang mu'anats yang perempuan atau diperempuankan. Nah, terus ada tambahan juga sedikit. Nah, ini itu luas ya, ini Aisyah, itu luas ya, berarti hadihi Aisyah. Ini meja, misal katakanlah ini gambar hadihi suratun. Jadi luas ya, ini itu bisa untuk benda, bisa untuk orang. Ya, luas. Hadihi ini tuh luas. Jadi dia bisa benda, orang, bisa tempat, bisa yang intinya dia bisa merujuk ke benda mati atau benda hidup. Nah, sedangkan ini dia laki-laki itu huwa. Dia perempuan itu hiya. Ya. Dia laki-laki itu huwa, dia laki-laki itu hiya. Nah, oke. Terus ismuhu itu namanya laki-laki. Namanya untuk laki-laki ya, misal ya. Ini misal saya bilang bahwa ini Muhammad. Misal ini temanku. Namanya siapa? Nah, jadi untuk namanya itu lebih ke laki-laki ya. Ismuhu namanya yang merujuk ke nama laki-laki. Kalau ismuha dia agak lebih panjang hanya. Dia merujuk ke nama perempuan ya. Misal kayak gini. Misal. Ini udah agak panjangan dikit nih. Nah, oke. Abi, kayak tadi saya bilang, biasanya ketika dia kasroh plus ya sukun gitu ya, itu adalah kepemilikan. Tapi ya kita nggak semua terus kasroh ya sukun itu adalah ku ya, tetapi ya kita juga setidaknya tahu sedikit perubahan. Oh, abun dia jadi abi, umun jadi umi misal, bintun jadi binti itu misalnya. Jadi setidaknya kita juga paham, oh ini perubahannya ini. Jadi katanya ya nggak semua kata. Terus bilang bahwa oh semua kata-kata mistira
kasroh plus ya sukun dia pasti ku ya. Cuman memang ini kan mengalami perubahan kan dari kata benda gitu ya menjadi posesif kan, jadi kepemilikan ya. Jadi ya ada perubahannya gitu. Enggak semua bahwa kata yang dia sudah dasarnya adalah kasroh plus ya sukun bahwa dia adalah pasti posesif ya atau kepemilikan ya. Nah, Abi ismuhu Ja'far misal. Abi itu ayahku kan. Ismuhu. Oh, ismuhu itu kan namanya laki-laki ya. Kita harus tahu. Oh, karena Abi itu kan ayah. Oh, berarti dia muzakkar kan. Laki-laki. Terus berarti ya namanya laki-laki gitu kan. Harusnya berarti Abi ismuhu Ja'far. Nah, ayahku namanya Ja'far atau ayahku bernama Ja'far. Dia seorang guru. Wa itu adalah dan ya. Kita opsional sih, kita boleh pakai wa atau enggak. Ini adalah opsional ya, jadi enggak harus ya. Cuman ini loh, kalau kalian ngetik bahasa Arab tuh susahnya gini. Kalian niatnya mau hapus, tapi nah kadang susahnya gini. Tuh kan, jadi kalian salah hapus nanti dia sudah enggak gatuk gitu ya untuk tulisan Arab. Jadi susah, untuk ngetik tuh susah. Nah, wa itu dan ya. Ya, boleh dikasih, boleh enggak. Misal, Abi ismuhu Ja'far. Ayahku bernama Ja'far. Dia guru. Dia seorang guru. Oh, karena Ja'far itu laki-laki, berarti dianya juga dia yang laki-laki kan. Nah, kira-kira guru apa? Oh, karena Ja'far itu laki-laki, ya berarti guru yang memang guru laki-laki. Berarti bahasa Arabnya apa? Mudaris. Jadi setidaknya dalam satu ini sudah dalam satu kalimat. Setidaknya itu sinkron. Ketika dia muzakkar semua, mu'anats semua. Di sini kita lihat, Abi di sini kan muzakkar. Ismuhu juga mengacu ke laki-laki kan. Ja'far juga laki-laki. Di sini huwa, dia juga laki-laki. Mudaris di guru laki-laki. Jadi setidaknya sinkron semua. Nggak mungkin Abi ismuhu misal Ja'far benar, Hia yang nggak pas ya. Jadi setidaknya semua juga harus jenisnya muzakkar atau yang dilaki-lakikan. Kalau misal perempuan nah Umi ya, Umi dari kata umun, Umi itu berarti ibuku atau ibu saya itu ya. Namanya, oh berarti kita pakai yang namanya juga perempuan, ismuha. Saroh misal, ibuku namanya Sarah gitu ya, atau ibuku bernama Sarah. Dia ibu rumah tangga. Oh, dianya itu dia siapa? Oh, dia yang perempuan kan, dia Sarah kan, misal. Ya kan? Berarti kan dia Sarah. Ya bukan. Nah, berarti ya dia perempuan itu apa? Hia. Rubah ibu rumah tangga apa? Cek yang tadi di profesi. Hia robatul baiti. Kalau misal kita pengen ganti untuk profesinya boleh, misal Umi ismuha Aminah misal. Hia mudarisah. Nah, tinggal kayak gitu aja. Jadi kalau dia mu'anats semua. Kita mau modifikasi yang atas, oke. Abi ismuhu Ahmad misal. Huwa misal kita pakai tobibun, nah kan laki-laki semua muzakkar semua. Misal Umi ismuha Aisyah bibatun. Nah jadi tinggal seperti itu saja ya. Nah ini kayaknya sepele ya. Coba katakanlah kalau part yang sepele ini kadang bisa kita nggak perhatikan atau apa. Terus saya juga belum tentu bisa ngerjain ya. Jadi sebenarnya sepele banget ya. Yang penting kita harus tahu, oh konsep ini adalah mu'anats. Oh ini muzakkar, insya Allah akan gampang. Kita paling nanti cuma sampai kalimat aja ya misal. Misal saya minta untuk terjemahkan dalam bahasa Arab. Gitu ya. Ayahku bernama Ahmad. Dia seorang dokter. Kalian mau cari, mungkin ketika nanti kalian ujian, kalian mau cari di Google nggak akan ketemu. Gitu ya. Nggak akan ketemu. Nah, tetapi ya itu cara untuk menyatukan itu loh. Itu harus setidaknya kita harus paham konsepnya. Nggak mungkin kalian langsung searching nanti bahasa Arabnya akan keluar. Enggak ya. Jadi kayak bahasa Arab pas pilih gitu ya. Ya itu. Uniknya itu. Materinya kayak dikit gitu ya. Cuman ya itu untuk kita gabunginnya. Itu kan memang harus kita tahu ya. Tahu konsep. Nah, terus kita akan kembali yang tadi.
Oke, nanti ini bisa dirubah-rubah gitu ya. Harus dirubah-rubah, bisa dirubah-rubah ya. Misal ini kita mau ganti, oke, kita mau contoh pakai ahi. Siapa ya tadi? Akun ya. Akun itu kan saudara laki-laki. Kalau ahi berarti saudaraku laki-laki ya. Ya, kepemilikan berarti saudaraku laki-laki. Berarti kalau misal kalian itu punya teman atau mungkin kalian dengar kata ahi, ya berarti ya kayak kalian tuh dianggap saudara gitu ya. Kalau misal ada kata utun itu kan saudara perempuan. Kalau saudara perempuanku gimana, Miss? Nanti jadinya uhti. Maka dari itu kalau kalian dipanggil uhti ya, atau kalian memanggil uhti ya, berarti kayak kalian itu kayak ada unsur saudaraku gitu ya. Jadi kayak dianggap saudara gitu ya. Gitu. Seperti itu. Jadi kayak seperti panggilan abi. Ayahku, umi, ibuku. Jadi kalau misalnya kalian panggil katakanlah ya, misal kalau manggil ibu mungkin ada yang panggil abi atau umi gitu ya. Ya udah ibuku gitu ya. Jadi ayahku misalnya seperti itu. Oke, jadi konsep huwa dan ya itu mengacu hanya ke orang ya. Ya, dia laki-laki, dia perempuan, untuk ke benda nggak bisa. Ya, dia meja ya nggak pas, dia itu untuk orang nggak mungkin. Terus nanti huwa atau misal huwa faslun, dia kelas ya nggak bisa ya. Jadi setidaknya memang huwa dan ya itu untuk merujuk ke memang yang orang. Nah, kita akan ke sini ya. Nah, kita akan ke percakapan ini. Setelah tadi kita tahu konsepnya, gitu ya. Nah, kita akan ulang ke sini. Jadi di sini ada percakapan antara Ali dan Amar, gitu ya. Ali dan Amar. Oke. Di sini Ali salam, assalamualaikum. Amar bilang waalaikumsalam. Ali bilang kayak ibaratnya perkenalan keluarga lo, ini loh foto keluargaku misalnya. Hadihi kan ini, ya berarti benda yang dilekati oleh hadihi, dia juga harus jenisnya mu'anats ya, karena hadihi itu mu'anats ya. Kalau misal yang melekat itu adalah muzakar misal gitu ya, ya udah kita tinggal ganti hadza apa gitu ya, misal. Nah, terus Amar bilang masya Allah. Amar manhada gitu ya. Siapa? Ini siapa sih gitu ya. Nah, terus ini perkenalan. Kayak tadi saya bilang, selain kata abun, ya kita bisa pakai kata waladun gitu ya. Kalau untuk perempuan waladatun ya, cuman mungkin lebih familiar abi ya, atau mungkin bisa diganti sendiri. Nah, terus ini adalah ayahku Adnan namanya gitu ya. Huwa muhandis, dia laki-laki insinyur ya. Nah, jadi setidaknya juga, ini ayahku Adnan, berarti profesi yang melekat juga harus yang muzakkar. Nah, terus Amar tanya lagi, waman hadihi. Nah, oke, berarti kan hadihi ini, terus siapa ini? Berarti kan pasti merujuk ke perempuan. Hadihi walidati, atau mungkin hadihi umi. Ya, oke. Saidah, namanya Saidah. Ini buku loh, namanya Saidah misal. Dia seorang dokter misalnya. Oke, karena ini adalah Saidah perempuan, maka kan dianya yang menggunakan dia itu hia kan. Nah, terus dokter apa? Karena dia itu perempuan, berarti dokternya juga harus perempuan. Misal, berarti hia tobi batun. Nah, terus Amar tanya, waman hada. Terus siapa ini? Ali bilang, hada ahi. Dari kata ahun, dirubah ya jadi kasroh ya sukun jadi ahi. Ini saudaraku laki-laki. Pasti namanya juga laki-laki kan? Nah, hada ahi Isa. Ini loh saudara laki-lakiku namanya Isa. Huwa tolibun. Dia laki-laki. Tolibun pelajar atau mahasiswa sama ya. Huwa tolibun. Nah, dia seorang mahasiswa atau pelajar. Cuman kalau tilmidun itu cenderung murid yang sekolah, tolibun itu pelajar yang sudah agak gede gitu ya. Nah, terus Amar tanya lagi, waman hadihi. Terus ini siapa? Mengacu ke hadihi, berarti perempuan yang ditunjuk. Terus Ali bilang, hadihi uhti. Ablah. Ini saudaraku perempuan. Ablah. Misal.
dia seorang apa misal, hiya mu'allimah. Oh, dia seorang guru. Ya, oh karena Ablah itu perempuan kan saudaraku perempuan, berarti hiya kan, dia perempuan, terus guru, berarti kita cari kosakata yang dia mu'annats nih. Oh, hiya mu'allimah. Terus, nah, Ali tanya, wahada jadi. Nah, dan ini adalah kakekku. Ya. Jadi, dari kata tadi, jadun. Nah, ini jadi kata jadi. Tadi yang di awal tadi ya. Wahadihi jaddati. Ya, dan ini adalah nenekku. Nah, jadatun, dari kata jadatun kan nanti berubah jadi jaddati. Terus Amar bilang, Masya Allah. Nah, jadi seperti ini. Bisa juga loh ya nanti misal ya ini cuma baru bayangan ya mungkin bisa ya buatlah mungkin 1 atau 2 kalimat mungkin bisa jadi soal ya atau mungkin tugas mungkin soal atau tugas mungkin bisa juga perkenalkan ya tentang keluarga kalian dan profesi dalam bahasa Arab bisa ya jadi ya kita lihat sikon untuk UTS-nya apa kita online atau offline ya gitu. Tapi misal ini hanya misal. Misal katakanlah kalau untuk OTS kan nanti tergantung dosen ya, apakah offline atau online. Nah, harapan saya sih bisa offline. Harapan saya. Ya. Kalau online kemungkinan akan susah karena nanti kalian tulis di kertas, nanti harus di-scan. Kalau tulisannya jelas asik gitu, enak gitu. Tapi kadang ada tulisan yang atau dia fotonya dari kejauhan sehingga untuk ngoreksi itu ribet gitu ya. Nah, barangkali kalau misal kita tatap muka untuk ujian, saya perbolehkan untuk open book, silahkan. Open book dalam artian open catatan, silahkan. Tetapi tidak semua jawaban itu akan ketemu. Saya nggak akan segampang ini. Sebutkan 5 benda muzakar. Saya nggak akan segampang itu ya. Oh, catatan ada. Atau saya ambil teks dari PowerPoint, terjemahkan, nggak mungkin. Jadi kemungkinan paling cuman kosakata yang ada di PowerPoint, tapi selebihnya ya kalau kayak kalian itu nyambung sendiri gitu ya. Misal saya bisa lo ganti nama. Ini adalah ibuku, misal. Namanya Mahmudah. Dia seorang misal katakanlah apa misal. Jadi bisa saya rubah-rubah ya dari keluarga, dari profesi. Nah itu kan nggak bisa di googling ya, nggak bisa. Nah otomatis kalian harus menyusun sendiri. Oh ini, misal ini. Kalian kan harus nyusun manual kan. Nah jadi harapan saya kalau bisa offline, saya persilakan untuk open book atau open catatan. Tetapi tidak by HP. Ya, tidak by HP. Silahkan kalian mau print PowerPoint silahkan ya jadi untuk misal kalian punya ketua masing-masing ya nanti kalau kita sudah UTS selesai silahkan boleh untuk materi silahkan untuk di print apakah boleh dipakai ujian oh silahkan ya silahkan untuk kosakata tapi soal nggak semudah ada di PowerPoint saya akan rubah seperti itu ya jadi harapan saya memang kita bisa offline gitu ya harapan saya ya karena kuliah kita sudah mungkin beberapa kuliah juga sudah tatap muka ya maka ujian kemungkinan bisa tatap muka gitu ya cuman nanti instruksi misal ujian kita tatap muka ya berarti nanti silakan untuk perketua koordinasi untuk fotokopi jadi satu aja misal nanti tinggal diperbanyak atau terserah kalian gitu ya terserah kalian untuk menggandakan ya atau mungkin untuk mencetak tapi saya sarankan jangan buka dari HP itu akan sangat ribet tulisan Arab nanti dia bisa pecar kacir ya. Nah kayak gitu nah, terus kita akan teks kedua nah ini sama nggak sih oh sama kita ganti lagi oke di sini ada Ali dan Amar hadis suratul usroti ini adalah foto keluargaku ya ini udah ini sama ya oke kita ganti oke oh ini sama yang tadi ya cuman ini nggak ada arti nah oke sama nah jadi
intinya kalau dalam percakapan keluarga kita ambil yang simpel aja ya. Paling saya paling cuma pengen tahu gitu ya. Setidaknya konsepnya gini, bahwa saya tahu ini siapa, ini profesinya apa. Nah, jadi setidaknya ya kalian bisa gabungkan dengan beberapa huruf ya. Beberapa apa ya, kayak tadi wa itu dan. Ya, wa itu dan. Nah, terus ada tambahan sedikit tentang ini. Oke, gini. Mungkin ada yang aneh. Miss, ini kok ini komanya kebalik ya? Misal gitu kan. Saya bilang bahwa nulis Arab, ngetik Arab itu susah. Apalagi terus dipindah ke PowerPoint ya itu susah. Nah, ini bukan kebalik ya. Jadi, koma di dalam tulisan Arab itu memang kebalik. Jadi dia kebalik kayak gini. Jadi kalau kita koma normal ya, koma biasa, itu kan komanya kan gini kan. Jadi gini kan, melengkung gitu ya dari kanan. Nah, kalau dalam bahasa Arab komanya kebalik. Mungkin kalau misal kita di tulisan Arab nggak begitu ngeh ya. Nah, nggak begitu ngeh misal. Nah, itu ya seperti ini. Jadi kalau nanti kalian tulis ya, kalian kalau nanti menuliskan dalam bahasa Arab, misal seperti ini, buat sebagai jeda ya, misal ayahku bernama Mahfud, dia seorang insinyur misalnya, berarti kan setidaknya ada jeda kan, kasihlah koma, jadi komanya dibalik ya. Terus untuk titiknya dalam bahasa Arab itu titiknya agak tebelan, jadi nggak cuma titik tik gitu ya, tapi agak tebelan sedikit biasanya ya. Nah, jadi nanti pun ketika nanti nulis Arab diperhatikan ya. Ya, jadi setidaknya kayak kita orang Indonesia kayak ngeja, ayahku bernama ini, dia seorang ini, misal. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin itu adalah konsep muzakar muannats. Terus apalagi ya? Perkenalan sedikit ya tentang keluarga. Ini aja dulu ya. Kita paling nanti sampai kalimat ya, sampai kalimat paling nanti di akhir UAS kita kita nggak, apakah kita nanti ngarang kayaknya belum sampai, paling kita sampai kalimat aja, yang penting ada subjek, predikat, objek, kata keterangan ya, atau subjek, predikat, kata keterangan. Nah, harapan saya cuma itu, intinya kita tahu bagaimana membuat kalimat sederhana ya, dari subjek, predikat, objek misal, atau subjek, predikat, minim ya, terus ada kata keterangan. Nah, oke, untuk next meeting ya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang kita akan bahas tentang kemungkinan tentang letak kalimat ya, letak kalimat. Jadi misal ya, meja di atas nggak pas ya. Oke, buku di atas meja. Nah, misal bahasa Arabnya seperti apa? Nah, kita nanti akan belajar itu ya. Jadi kayak penggunaan kata apa ya? Preposisi gitu ya. Jadi di atas, di bawah, di samping, di belakang. Nah, kita akan belajar itu sambil nanti kita terapkan ya untuk apa ya? Membuat kalimat yang menunjukkan bahwa ini letaknya di mana gitu ya. Terus juga kita akan tidak hanya letak benda saja, tetapi mungkin juga next kita akan ke letak tempat-tempat umum gitu ya. Jadi misal katakanlah pasar misal. Nah, pasar itu apa? Misal nanti kita akan coba menggabungkan dengan misal kata di pasar. Misal gitu ya. Atau mungkin nanti kita akan gabungkan sedikit tentang misal Aisyah di pasar. Nah, nanti seperti apa gitu ya. Nah, insya Allah itu ya. Jadi next, insya Allah letak benda atau posisi benda atau letak kata tempat gitu ya. Nah, kita insya Allah akan belajar itu. Nah, seperti itu. Untuk angka mungkin nanti kita setelah UTS ya, kemungkinan ya. Tapi saya ngikut sih, mungkin kita angkat dulu juga bisa, atau letak tempat, mungkin letak tempat dulu aja ya, karena kita kan masih kosakata tempat ya. Nanti untuk angka kita akan bahas setelah UTS gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga juga tidak pusing. Aduh, pusing gitu ya. Intinya
kita harus tahu konsep itulah, mu'anas, muzakkar. Nah, intinya itu ya. Nanti kita masalah penggabungan, insya Allah nanti kita bisa, sebenarnya juga kosakatanya udah ada di PowerPoint ya. Tinggal kita untuk menggabungkan saja ya. Misal ini gabungan sama ini, yang penting tahu konsep muzakkar, mu'anas. Mana yang nanti kita gunakan, ini untuk muzakkar, ini untuk mu'anas. Itu untuk muzakkar, itu untuk mu'anas. Sama konsepnya dia. Ya. Dia laki-laki, dia perempuan. Terus pembentukan kepemilikan, nah itu juga yang perlu dipelajari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita insya Allah ketemu next meeting, kita masih ada 2 meeting lagi sebelum nanti kita UTS. Untuk tugas insya Allah minggu depan, setidaknya tugas bahasa Arab saya nggak akan mepet ya, saya usahakan paling nggak pengerjaan itu 2 minggu sebelum UTS ya, jadi setidaknya biar kita nggak terlalu keburu-buru gitu, karena bahasa Arab tuh kayaknya sepele, cuman ya itu ya, nulisnya Arab itu ya, yang butuh waktu ya. Nggak apa-apa sambil longgar, sambil belajar nulis Arab ya. Nanti misal ini ya, untuk ujian UTS ya, baik nanti online atau offline ya, usahakan tulisan Arabnya agak gede, jadi biar ini kita jaga-jaga aja ya, kalau kita online setidaknya ketika kalian nanti scan, saya ngoreksi nggak bingung ya, setidaknya agak diperbesar untuk tulisannya ini. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga selalu sehat ya, insya Allah kalau sehat kita bisa ketemu di minggu mendatang ya, dengan materi lanjutan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Aduh kan, Kanisa.